Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang mencapai kejayaannya pada abad ke-14. Berdiri pada tahun 1293, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Han dari dinasti Yuan Tiongkok. Dengan pusat pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai Trowulan Jawa Timur, Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit terjadi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan patih utamanya Gajah Mada. Pada masa ini, Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa, sebuah janji untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini berhasil memperluas wilayahnya hingga meliputi sebagian besar kepulauan Indonesia, Semenanjung Malaya, serta beberapa wilayah di Filipina dan Thailand. Keberhasilan ini didukung oleh armada laut yang kuat dan sistem pemerintahan yang tertata dengan baik. Majapahit juga menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Hujung Galuh dan Tuban, kerajaan ini menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan Cina, India, dan Timur Tengah. Selain itu, seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat yang dibuktikan dengan peninggalan seperti Candi Penataran dan kitab-kitab sastra seperti Negara Kertagama karya Mpu Prapanca. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Perang saudara antara Brewirabumi dan Wikramawardhana yang dikenal sebagai Perang Paregreg semakin melemahkan kerajaan. Selain itu, berkembangnya pengaruh Islam di pesisir utara Jawa menyebabkan pergeseran kekuatan politik dan ekonomi. Pada akhir abad ke-15, Majapahit semakin terdesak oleh bangkitnya Kesultanan Demak yang akhirnya mengambil alih dominasi. Pengambil alihan kerajaan Majapahit oleh Kesultanan Demak merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nusantara yang menandai pergeseran kekuasaan dari Hindu-Buddha ke Islam di Jawa. Kejatuhan Majapahit tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari berbagai faktor internal dan eksternal yang melemahkan kerajaan tersebut selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, pengaruh Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan seperti Demak, Jepara, dan Gresik menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15 muncul sebagai kekuatan baru yang menantang dominasi Majapahit. Raden Patah yang diyakini sebagai keturunan Majapahit dari garis Brawijaya V, awalnya masih mengakui kedaulatan Majapahit. Namun, seiring melemahnya kekuasaan Majapahit, ia mulai mengambil langkah untuk menggantikan kerajaan tua itu dengan pemerintahan Islam yang lebih kuat dan stabil. Puncak dari pengambil alihan terjadi sekitar tahun 1478 ketika pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah atau panglima perangnya, Sunan Mudung dan Sunan Kudus menyerang Majapahit.
Serangan ini berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Majapahit yang sudah lemah akibat konflik internal dan berkurangnya dukungan dari daerah-daerah bawahan. Setelah penaklukan tersebut, Kesultanan Demak secara resmi menggantikan Majapahit sebagai kekuatan utama di Jawa. Kerajaan Majapahit meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi sejarah dan budaya Indonesia. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-15, peninggalan Majapahit mencakup berbagai bidang, mulai dari arsitektur, sastra, sistem pemerintahan, hingga nilai-nilai budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu peninggalan paling mencolok dari Majapahit adalah bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri di berbagai daerah, terutama di Trowulan Mojokerto, yang diyakini sebagai pusat pemerintahan Majapahit. Struktur seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan Gapura Bajang Ratu menunjukkan kehebatan arsitektur Majapahit yang menggunakan batu bata merah sebagai bahan utama. Kolam Segaran, sebuah kolam besar yang diduga digunakan untuk perjamuan kerajaan, juga menjadi bukti kemajuan teknologi irigasi dan tata kota mereka. Selain dalam bentuk fisik, Majapahit juga meninggalkan jejaknya dalam karya sastra. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 menjadi sumber sejarah utama yang menggambarkan luasnya kekuasaan Majapahit dan kebesaran pemerintahan Hayam Wuruk. Selain itu, Kitab Sutasoma karya Empu Tantular memperkenalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kini menjadi moto resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang sistem pemerintahan dan hukum, Majapahit memiliki struktur yang sangat terorganisir. Raja dibantu oleh Dewan Menteri dan pejabat daerah yang bertugas mengatur wilayah-wilayah kekuasaan. Undang-Undang Kutaramanawa yang diterapkan pada masa itu mencerminkan sistem hukum yang maju dan menjadi salah satu fondasi hukum adat Nusantara. Warisan budaya Majapahit juga dapat ditemukan dalam seni dan tradisi yang masih bertahan hingga kini. Seni wayang kulit, batik, dan gamelan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Majapahit. Bahkan, sistem pemerintahan dan nilai-nilai budaya kerajaan ini masih terasa dalam tata kehidupan masyarakat Bali, yang menjadi tempat pelarian terakhir sebagian bangsawan Majapahit setelah runtuhnya kerajaan. Peninggalan-peninggalan tersebut membuktikan bahwa Majapahit bukan sekadar kerajaan yang besar secara militer dan politik, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap peradaban Nusantara. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Majapahit terus hidup dalam identitas bangsa Indonesia, menjadikannya salah satu fondasi penting dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia modern.